Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dengan NIM 2021051122. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif adanya Tuhan menurut Anselmus melalui pendekatan Platonik Aristotelian. Hanya dengan memikirkan tentang Tuhan, kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Tidak banyak filsuf agamawan yang pendekatan pemikirannya melalui cara Platonik Aristotelian. Bagaimana sudut pandang pemikiran ini? Mari kita bahas. Pada abad pertengahan atau Middle Age, banyak pemikir agama yang percaya bahwa hanya imanlah yang dapat membuat kita menyadari eksistensi Tuhan. Saat itu sangat sedikit pemikir yang mencoba melihat keberadaan Tuhan dengan argumen-argumen rasional. Lahir pada abad ke-11 di Italia, Anselmus membuat sebuah teori bernama ontological argument, dengan penggabungan logika Aristotelian dan cara berpikir Platonik. Ontologi sendiri merupakan sebuah studi yang membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Dalam karyanya yang berjudul Monologion, Anselmus memberikan bukti-bukti tentang keberadaan Tuhan dengan 3 cara. Yang pertama, yang baik secara relatif mengandaikan adanya yang baik secara mutlak. Yang baik secara mutlak itu disebut Tuhan. Yang kedua, fakta bahwa semua hal berada dalam hal yang sama. Dan karena itu harus ada sesuatu penyebab mulai dari segala yang ada ini. Penyebab itu disebut Tuhan. Yang ketiga, fakta adanya berbagai tingkat kesempurnaan. Hal itu mengandaikan adanya kesempurnaan yang mutlak yang disebut Tuhan. Anselmus selalu menyatakan bahwa rasio manusia membutuhkan ide mengenai sesuatu pribadi yang sempurna. Oleh sebab itulah, maka pribadi tersebut harus ada. Ide ini akhirnya mencelikkan mata banyak filsuf dan teologi pada masanya yang hanya berkutat pada iman. Tetapi Anselmus tidak serta-merta menghilangkan keimanan seseorang. Ia menulis sebuah istilah dalam karya Proslogion, yaitu Fides Quarum Intellectum, yang berarti iman mencari pengertian. Ia juga merumuskan hubungan iman dan pengetahuan dengan istilah Credo ad intelligio. Apa itu? Artinya adalah aku percaya maka aku mengerti. Ia berkata bahwa orang harus mulai percaya akan pernyataan Tuhan yang diajarkan dan sesudah itu baru berusaha menjelaskan kepercayaan tersebut hingga diakui sebagai kebenaran oleh akal rasio manusia. Anselmus juga terkenal akan argumen ontologisnya. Ia mengartikan Tuhan sebagai yang lebih besar daripada yang gak bisa dibayangkan lagi. Argumentasi ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah yang paling sempurna dan besar dari segala sesuatu yang ada. Apabila Tuhan itu tidak ada, maka akan ada substansi lain yang bisa dibayangkan manusia, yang lebih besar daripada Tuhan. Tetapi apa yang paling besar yang manusia bisa bayangkan sampai saat ini? Anselmus menambahkan bahwa Tuhan hanya berada pada tataran konsep manusia, maka ia tidak pernah eksis dan tidak pernah menjadi yang paling sempurna dari segala sesuatu yang eksis. Oleh karena itu, karena Tuhan dipahami sebagai yang paling sempurna, ia harus eksis. Tapi seiring berkembangnya waktu, argumentasi ontologis ini ditentang oleh seorang filsuf ternama lain bernama Immanuel Kant. Ia menilai bahwa eksistensi adalah sebuah pernyataan sintetik yang kebenarannya harus dibuktikan terlebih dahulu, baik melalui observasi maupun pengalaman. Kant menganalogikan hal ini melalui analogi segitiga. Memang benar bahwa segitiga itu harus memiliki 3 sisi, namun kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa segitiga itu eksis. Oleh karena itu, Kant bilang kalau tidak bisa eksistensi mengikuti kata Tuhan. Eksistensi menurutnya bukanlah sebuah pernyataan analisis yang sudah mengandung kebenaran di dalamnya. Kita harus memastikan bahwa Tuhan memang ada di sana, dan manusia baru bisa memberikan predikat tentang Tuhan tanpa harus membubuhi kata eksis di dalamnya. Tapi argumentasi ontologis ini sendiri disetujui oleh filsuf-filsuf lain, seperti René Descartes dan Baruch Spinoza. Semua mempunyai sudut pandang masing-masing dan itulah yang membuat kaya ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.